lagi dengan saya Riri Sekarolandari. Di hari ini kita akan ada podcast dengan siswa OSN Challenger yang sudah melaksanakan on the job training di salah satu hotel di Thailand. Saya sebagai moderator hari ini akan memperkenalkan. Di sini ada alumni kami. Kita perkenalan dulu ya, mulai dari sini dulu ya. Ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzan, alumni dari Mandua Banjarnegara. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari SMK Ma'arif M1 Solo. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Izal, alumni dari SMK MUSS. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Aprianto, saya alumni dari SMK Sofra Minoto Mandua Banjarnegara. Oke, ini kemarin sudah melaksanakan OJT di Thailand. Tepatnya di hotel Di Sandia Pangan. Santiago Pangan. Selama 1 tahun ya kemarin ya. Ini dari satu departemen yang sama semuanya. Iya, sama. Dari departemen apa? Housekeeping. Oke, housekeeping please. Oke, kita langsung mungkin pertanyaannya cukup ya, itu aja ya teman-teman semuanya. Kita langsung membahas aja nih mengenai gimana sih pelaksanaan OJT di Thailand. Mungkin sebelum kita masuk nih, dari sekian banyaknya negara nih, kenapa sih kalian memilih ke Thailand? Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Saya Oke. karena Thailand bagus, orang-orangnya baik, terus di sana juga dapat akomodasi yang lengkap, kayak dari makan, tempat tidur itu dapat semuanya di sana. Terus juga banyak pengalaman yang didapat yang nggak ada di sini. Oke. Dari bayangan kamu nih, kamu sebelum kemarin join ke Thailand sama kamu nih udah di Thailand, beda nggak sih kayak, oh ternyata tuh di Thailand tuh sesuai nih sama yang aku harapkan gitu nggak? Ya sangat sesuai. Oke. Belajarnya banyak ya di sana ya, di Thailand ya. Banyak Kalau dari OSIS sendiri yang di Thailand masih ada, yang di Santia sendiri? yang dari Ini dari OSIS? masih Ada. Dari housekeeping juga ya? masih ya. Oke. Mungkin yang dari yang mana ada yang mau jawab nih kenapa di Thailand? Oh sama jawabannya? Sama. Coba. Oke. Mungkin kita lanjut ke apa namanya nih, pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan selama 1 tahun di sana, ini kan pasti kalian banyak banget nih ya. Kalian dapat cerita banyak di sana gitu. Ada nggak sih suka duka selama di sana? 1 tahun pasti banyak ya. Nggak mungkin nggak ada gitu. Mungkin dari dukanya dulu ya. Oke, duka di Thailand pertama jauh dari orang tua, dan di sana juga jauh dari tempat-tempat yang penting-penting, misalnya pasar gitu, jaraknya lumayan jauh, dan ya banyak lagi di sana dukanya. Itu aja sih. Oke, berarti jauh dari pasar kalau Ya, misalnya. lumayan. Terus kalau misalkan mau belanja itu bareng-bareng ke sana. Kadang bareng, kadang Kadang sendiri. sendiri. Berarti stok ya kalau di sana Iya, ya. Sekali belanja 1 minggu gitu. Iya, Oke, tapi kalau misalkan sama makanan di Thailand gimana? Kamu udah bisa menyelesaikan 1 tahun di sana? alhamdulillah sudah saya. Apa nih favorit makanannya di sana nih? Ayam goreng aja sih. Sama kayak di Indonesia ya. Iya. Ayam goreng. Tapi kalau yang khas Thailand, makanan yang dari Thailand sendiri. Iya, Udah nyoba tom, udah nyoba tom yang asli Thailand. asli kantin sana udah. Gimana rasanya di sana? Ya rasanya sedikit hambar, Tapi tetap kurang rasa aja. oke, karena memang biasa di Indonesia medok ya mungkin ya. Iya. Oke, selain itu ada nggak nih duka di sana? Kalau misalkan dari teman-teman di sana aman nih selama 1 tahun di sana? Aman sih. nggak ada Alhamdulillah. gangguan. Iya. Baik. Nah kalau dari karyawannya juga di sana ramah-ramah ya orang Thailand ya. Pasti karena sama kayak Indonesia ya. Iya. Jadi masih serumpun ya kayak gitu. Terus kalau misalkan senangnya di Thailand. Kalau senangnya di Thailand itu banyak lah. Kayak teman di sana itu baik-baik. Terus juga kita biasanya itu kalau sore jalan-jalan ke pantai kan itu posisinya dekat pantai. Terus juga biasanya sebulan sekali kita ke kota cuma referensi sekalian jalan-jalan. Terus juga banyak sih bisa bertemu sama tamu dari berbagai negara, juga bisa dapat pengalaman yang lain. Itu sih pasti sekali. Kalau misalkan di Santia paling banyak itu tamu dari mana? Dari negara mana? Kalau di Sandia itu kalau kebanyakan kayaknya dari Jerman. Dari Soalnya Jerman. ya, kalau orang Jerman di sana kayak di spesial kan. Oh, memang karena mungkin setiap tahunnya ramai ya dari Jerman ya. Oke, baik. Tapi kalau orang Indonesia ada yang pernah ke Santia belum? Ada pernah. Ada? Dari mana itu? Orang mana ya?
kalau nggak salah orang Jawa Timur kayaknya. Jawa Timur. Pernah ketemu orang Indonesia. Rasanya gimana tuh rasanya kalau ketemu sama orang Indonesia? Seneng Ya, ya? seneng. Aduh akhirnya gitu. Tapi emang itu dari Jawa Timurnya emang lagi vacation di situ. Iya, sama suaminya. Soalnya suaminya orang luar negeri juga. Oh oke. Kalau nggak salah itu pernah ada masa di mana dari kedutaan Indonesia ke sana kalian Oh iya itu. ada ya? Iya, Oke. itu bagus banget sih kalau pas datang ke situ kita bisa apa ya namanya makan-makan terus banyak sosialisasi dari KPRI. Oke, itu setiap berapa bulan sekali itu? Setiap kurang paham sih kayaknya setahun sekali atau datang Oke. sekali. Jadi kalian juga pas kalian masih di sana ya Iya. kemarin ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari yang OJT sendiri, selain dari OC banyak juga ya. Banyak Berarti sekali. memang kalau KBRI lagi ke situ memang lagi mau ngobrol sama Iya. teman-teman yang di sana ya. Oke. 1 tahun selain suka duka pasti banyak juga nih kalian momen-momen serunya gitu. Ini dari tadi Izal belum jawab nih. Jawab dulu Izal. Ada momen yang nggak terlupakan nggak nih Izal selama 1 tahun di sana nih? Momen tidak terlupakan. Mungkin apa ya? Teman-temannya sih, teman-temannya ya ramah-ramah dan sana. Terus Cewek sih. Pernah ada event apa di sana nih? Kalau mungkin event buat kalian sendiri staff di sana sama staff. paling nggak ada sih, cuma apa namanya? Pas akhir doang. Pas akhir. Ya, pas day. Last day di Ya, sana. di sana ada party-party gitu. Oke, baik. Terus kalau misalkan nih selama kalian 1 tahun di Thailand kemarin, kalian itu di sana selain tadi disebutkan nih sama Iqbal, iya betul ya, sama Iqbal di sana kan kalian dapat akomodasi. Terus kalau misalkan selain dapat akomodasi di sana dapat apa aja nih? Untuk salary sendiri di sana dapat berapa? Dapat 9.004. 9.000. Oke, terus ada tambahan lagi nggak di sana mungkin dari kalian overtime tips? Overtime ada? Overtime ada. Terus tip juga lumayan. Lumayan, alhamdulillah jajan ya buat nabung. Iya. Oke, terus kalau misalkan buat jam kerjanya sendiri, kalau di sana itu shift pagi semua atau kalau housekeeping ada shift siang juga? Ada yang pernah shift siang? Ada. Udah sih. Kalau shift pagi jam berangkatnya dari mes itu jam 6:30. Habis itu habis makan segala macam, terus jam 8 mulai kerjanya itu jam Jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5. Oke. Berarti dapat penjemputan di sana atau buat kalian? Jalan kaki Ada deket ya? deket. Dekat. Oke. Karena kan kalau misalkan di Thailand LCRs itu ada hotel yang memang ada penjemputan seperti itu. Kalau misalkan memang jaraknya jauh, kalau misalkan saatnya berarti dekat ya. Oke, baik. Terus pernah juga nih kalau nggak salah di sana waktu itu ada momen juga ya yang orang tuanya banyak yang menghubungi admin, ternyata di sana mati listrik ya. Itu pas lagi apa itu? Pas lagi musim hujan. Musim hujan Ya. di sana. Ini banyak banget, aduh kok nggak bisa dihubungi anak-anak gitu, ternyata mati listrik ya di sana. Pemadaman. Ada pemadaman. Tapi kalau misalkan di sana cuacanya lebih sering Sering ke panas sih. panas. Itu pas kemarin pas lagi musim hujan aja ya. Iya. Oke. Dan kalau di Santia sering high season nggak? Oh sering. Sering. Malah Malah hampir season Iya. Tiap bulan. Terus kalau yang lagi low season nih, kapan ini bulan-bulan apa biasanya? low season Bulan apa ya? Jadi September ya September. pas pulang. Pas mau pulang malah. Berarti selama kalian di sana ini terus ya? kebanyakan high season. High season Pas awal kesana masih low. masih lama. Oke, berarti dari akhir tahun itu ya, akhir tahun pertengahan. Lebih suka apa nih? High season apa low season nih? Ya suka nggak suka sih kalau season kan timnya banyak. Ya, Kalau iya. no season kan tamunya Sedikit ya. Lebih harus mau kerja lebih keras ya pasti ya kalau lagi high season gitu. Terus kalau misalkan kalian ada favorit nggak nih? Favorit dari tamu dari mana gitu? Selain dari Jerman, Paling dari Swiss. dari Swiss. Kenapa nih? Dari Swiss sih asik-asik sih orangnya. Kadang apa? Ya ramah lah, ngobrol-ngobrol gitu. Walaupun mudeng-mudeng sedikit. Tapi kalian di sana jadi ngobrol langsung ya sama Iya. dari sama tamu. Oke teman-teman, untuk kemarin pelaksanaan OJT, pelaksanaan pendidikan berarti kemarin pendidikan regular batch
4 ya, batch 4 yang selesai kemarin di bulan September. Kalian juga berangkat di bulan September. September. Pendidikan selesai tanggal berapa kemarin? 24 Sekitar 20-an ya. Iya, Kalian sekitar berangkat 20-an. di tanggal 24. berarti cuma berapa hari ya kemarin Iya. setelah jadi selesai pendidikan langsung persiapan berangkat Ya, langsung oke. Boleh nih ceritain kemarin prosesnya gimana teman-teman, ada yang mau menceritakan nih dari Iqbal lagi? Oke, kemarin prosesnya gimana nih Bal? dari pendidikan, dari awal pendidikan selama 3 bulan dilatih bahasa tentunya, dari bahasa Inggris, terus praktek-prakteknya sesuai jurusan masing-masing. Untuk dari pertama dari interview dibantu sama mentor-mentor, terus proses-prosesnya kayak dokumen-dokumen, berkas-berkas itu juga dibantu dari dosen. Intinya dari awal sampai akhir itu dibantu semua dari pihak dosen. Oke, baik. Kalau nggak salah nih, kemarin pas pelaksanaan interview juga ada yang pas pelaksanaannya pas kegiatan 17-an ya. Siapa? Izal ya? Izal sama Alif. Iya. Kalau kemarin interview udah kali ya. Ya, Pas lagi 17-an ini ada interview nih gitu. Mas Izal ya, bener ya? Oke. Jadi pelaksanaan pun kemarin alhamdulillah seperti yang tadi disampaikan, berarti kan diproses semua dari Bangga, dibantu semuanya dari Ocean Challenger, dan pas kegiatan pun ya mau nggak mau harus interview ya. Tapi siap itu? Kemarin siap harus siap. Harus siap karena memang dari awal sudah diproses semuanya, sudah latihan ya, latihan untuk interview seperti itu. Oke, Izal kan berarti kemarin berdua sama Alif yang interview dadakan. Iya, berdua. Waktu itu kan dadakan ya. Kalau misalkan kalian berarti itu selisih berapa itu? 2 mingguan ya? 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu. Kalian udah persiapan dahulu ya, terus tiba-tiba kalian dapat jadwal yang mendadak gitu. Kalian kok siap gitu dengan waktu yang mendadak? Kalau saya sendiri pasti mau interview, aku belum persiapan gitu. Ya sebelumnya siap nggak siap harus siap sih, dan kita juga pas itu sudah ada kelas tambahan kayak diajari bahasa Inggris gitu. Jadi pas interview siap nggak siap harus siap. Kita di situ ada apa namanya pendampingan lah, kayak mentor-mentor gitu. Jadi aman lah. Aman. Yang penting yakin ya. Iya. Oke, jadi Yakin. memang sebelumnya ada kelas untuk pelaksanaan interview dahulu ya. Ada. Oke, jadi Sears untuk pelaksanaan kelas di OC itu untuk bahasa Inggris bukan hanya kelas bahasa Inggris materi aja ya. Jadi untuk pelaksanaan interview pun ada kelas interview bahasa Inggris gitu, sesuai dengan departemen masing-masing. Tapi kalian dulu memang dari awal udah mau ambil housekeeping. Iya, Lama. Jadi memang fokusnya di housekeeping gitu ya, sampai kalian pelaksanaan sekarang setelah kemarin dari Thailand ya, housekeeping seperti itu. Dan kan kalian nih berarti dulu tapi bukan dari perhotelan kan? bukan. SMK-nya bukan dari perhotelan semuanya. Kenapa mau nih banding setir ke perhotelan gitu? Terus kenapa milihnya ke Ocean Challenger? Kan banyak nih sekolah yang lain gitu. Mungkin kalau misalkan, oh ada yang misalkan nih dari luar kota, oh mau ke negara ke sekolah ini, kenapa milih Ocean? Mince pengen tahu. Coba nih, jawab nih. Iya yuk, jawab yuk. Ya dulu saya di SMK Teknik Hmm. dan saya memilih pindah ke departemen perhotelan karena saya ingin tahu lah secara detail tentang perhotelan. Dan kenapa saya memilih Ocean Challenger, karena yang dekat dari rumah dan juga yang sudah terjelas legalitasnya, dan juga Ocean Challenger itu dari awal sekolah sampai awal training dan bekerja itu selalu dibantu. Oke, sampai kemarin UJT ya. Dan ini mau bekerja insya Allah lanjut. Oke, terus yang lain nih mungkin jawabnya semua aja lah ya, Osiers ya. Kenapa memilih OSA ya? Iqbal kenapa nih kenapa memilih OSA ini? Kayak yang pertama deket banget itu dari rumah. Oh, kamu Banjar ya? Ya, Iya. Ini kamu sini bos. Oke. Yang kedua legalitasnya udah jelas. Yang ketiga selama di Ocean juga
saya merasa happy, merasa senang karena banyak teman juga yang saya dapatkan di sana, baik-baik juga. Dari awal saya datang di situ 0% bahasa Inggris lah, karena itu sampai sekarang bisa bekerja di luar negeri. Itu sih yang saya dapatkan selama di Ocean Challenger. Kalau dari sekolah yang sama banyak juga yang kembali dari sini, ada di OC. Di sekolah yang sama. Dari mana juga. Oh, Ada ya beberapa, ada. ada beberapa. Oke, juga kalau nggak salah nih dari sekolahnya Izal, siapa? Iqbal juga ini ya, banyak alumni juga kan, kelas. Banyak. Yang di kapal juga udah ada kan itu? Yang di Iya. kapal Yang udah. Mr. Devaldi itu Ya. mandul kan ya. Oke, terus mungkin juga kalau misalkan sudah ada alumni kan, ini nih pasti udah jelas gitu ya. Makanya apalagi dekat nih, Akamsi. Ini di sini Akamsinya ada 2 juga sama Iya. Alif. Alif gimana nih? Kan dekat juga Alif. Iya. Oke. Kurang lebih sama seperti Sama. Iqbal. Oke. Terus mungkin ada alasan lain dari Alif? Karena saya mau cari job internasional di hotel nggak apa-apa, tapi ya cari job internasional. Oke. Jadi memang cita-citanya pengen kerja di internasional ya, Iya. pengen punya pengalaman banyak ya. Iya. Gak jadi Banjar aja tentu. Semoga nanti setelah dari Thailand nih mau lanjut ke negara lain ya nanti ya. Iya. Oke, di sini kalau Akamsinya nih kan 2 dan yang paling jauh nih dari Pekalongan. Malang. Oh iya Pemalang. Ini kenapa nih jauhnya di OC nih dari Pemalang? Ya sebelumnya kan ada sosialisasi di SMK saya Iya. di negosiasi, dan saya lihat-lihat kayak menarik gitu. Padahal saya dulu jurusan teknik otomotif, tapi ingin terjun ke dunia perhotelan, dan saya milih OC karena kayaknya itu terlihat di brosurnya terjamin 100% bekerja dan legalitasnya juga bagus, dan itu sih. Oke. Terus kalau misalkan kamu tuh berarti juga dari depan, bukan dari perhotelan juga berarti dulu ya SMK-nya ya? Iya. Bukan dari perhotelan, saya dari otomotif. Dari otomotif. Oke, berarti ini semua banding setir semuanya ya. Oke, dari kalian yang sebelumnya dari bukan perhotelan terus ke dunia perhotelan, kalian merasa kaget nggak nih belajar tentang hospitality? Ya jawab boleh, siapa nih mau jawab? Ya sebelumnya kaget sih, cuma karena pengen belajar aja sama mendalami perhotelan jadi asik sih. Jadi Udah enjoy ya di housekeeping juga? Enjoy, oke. Terus nih dari perbedaan kalian nggak sih beda sebelum kalian join di OC sama setelah join di OC? Ada perbedaan nggak? Dan itu yang kalian harapkan untuk join di OC Challenger? Banyak perbedaannya. Ya, yang pertama dari bahasa, terus kita juga lebih ke bisa berpenampilan yang lebih lagi lah, karena kita kan di sana ketemu banyak tamu-tamu dari luar negeri. Kalau penampilannya masih biasa-biasa aja, kurang. Oke, jadi belajar grooming juga ya di sana Ya. ya. Oke. Terus selain itu nih, kalau selama join di OC ini kalian kemarin belajar apa aja nih yang mungkin bikin kalian beda selain grooming? Dari bahasa juga pasti ya. Bahasa Tadi yang juga. disebutkan kamu juga ya tadi kan, Ya. memang yang dari nol ya. Dari nol. 0%. Jadi sekarang udah bisa ya, setidaknya dengan mengikuti pendidikan, terus kemarin ke Thailand juga pasti udah kebiasa ya ngomong bahasa Inggris seperti itu. Tapi tetap mau belajar kan kalian buat belajar bahasa Inggris terus? Pasti. Oke. Terus selain itu nih, apa nih yang kalian mungkin dari suka duka nih di OC? Dari kamu dulu apa nih? Nanti semua nih boleh. Suka duka di OC? Suka duka di OC, sukanya banyak, ya, kayak dapat banyak dari luar banyak Banyak. negara, terus dapat bertemu dengan mentor-mentor yang berpengalaman, yang sudah pernah bekerja di luar negeri atau di kapal pesiar. Dukanya mungkin apa ya,
berikannya singkat ya, cuma 3 bulan gitu, Iya. pertemuan sama teman-teman cuma sebentar. Dukanya terasa di akhiran Di terakhir. kayak cepet banget gitu. Padahal pas awal kayak ada 3 bulan nih masih lama ya gitu, Ya. ternyata cepet banget waktunya ya. Oke, tapi pernah ada hal-hal yang bikin kamu sedih juga nggak selain berpisah sama teman-teman? Mungkin nggak ada sih. Enggak banyak senangnya berarti. Oke, baik. Terus juga mungkin kalau misalkan saya dukanya juga harus belajar ya, kalian harus belajar banyak ya. Itu maksudnya duka. Duka karena harus berjuang lagi ya dari nol gitu. Oke, selanjutnya nih dari Wahyu. Kalau saya suka dukanya di dosen ya banyak teman, terus kayak di dosen itu banyak event-event yang seru, yang bikin senang sama teman-teman, terus apa ya, sama kalau sistem pembelajarannya itu nggak tegang lah, sambil Seru ya, ya asik. seru sih. Kalau duka kayaknya nggak ada sih, Miss. Nggak ada. Saya senang terus sama Diosa. Terus best moment nih kalau dari Wahyu nih, best moment sama di OC. Kalau best moment sama Diosa apa ya? Kalau saya sih best momennya pas itu event 17 17. futsal. Futsal kamu Iya. menang? Enggak. Tapi itu yang paling seru Paling sih. seru ya. Iya. Karena benar-benar main sama teman-teman gitu Iya. ya. Lagi pasti di itu juga udah pertengahan kan udah akrab ya sama teman-teman. Iya, akrab. Oke, lalu kalau Iza? Kalau saya sukanya sih paling DOC, ya pembelajarannya enak, enjoy, dapat banyak teman di sini, ya gitu sih. Terus dukanya paling jauh dari orang tua. Di sini saya kan kos, jadi kadang sedih lah. Tapi apa namanya? Tetaplah belajar yang Oke. Baik. Tuh sering pulang nggak kemarin? Pas ngekos? kalau pulang paling 2 minggu sekali. Udah minggu Kalau kan apa DOC kan pembelajaran 5 hari doang. Sabtu Minggu kadang pulang kadang enggak. Oke, baik. Kalau Alek? Ya suka dukanya kalau suka ya diwakilin teman-teman. Kalau dukanya palingan waktu pertama interview pas dihubungin nggak lolos, rasa kecewa, tapi Miss Riris bilang ada interview lagi, rasa semangat lagi. Kemarin berarti pas awal di mana tuh? Di hotel mana? Waktu interview sama seperti Iqbal. Oh, bareng. Ya. Oh, jadi iya awalnya belum lolos, terus Iya. ada itu lagi, info lagi ya. Iya. Oke, tapi mau belajar lagi, tetap Mau belajar. belajar lagi. Oke, baik. Alhamdulillah rezekinya ya, Iya. bisa dia. Oke, baik. Terus kalau misalkan tadi kan yang baru best moment baru si Wahyu nih, yang lain ada best moment nih selama di OC. Selain 17-an ada mungkin ada sesuatu selama di OC? Best momennya sama sih, Pas event. pas Pas event. kayak olahraga gitu kan, banyak yang main bareng lah, Hmm. nggak cuma satu kelas, Iya. ada 2 kelas main bareng. Sudah kita masuk ke sesi terakhir ya teman-teman. Di sana masih mungkin yang nonton nih dari OSIR semua, banyak yang dari siswa Ocean Challenger yang sekarang masih berproses, atau dari OSIRs yang memang masih mau berproses ke Ocean Challenger. Ada pesan-pesan nih dari teman-teman semuanya buat OSIRs yang lagi menonton? Dari siapa? Dari Alim dulu boleh? Untuk OSIRS tetap semangat untuk berlatih dan tingkatkan semangat bekerja kalian. Oke. Terima kasih. Oke, dari Iqbal. Izal. Untuk Pasers tetap semangat dan tetap berlatih lah, Berarti apa nih? berlatih untuk tetap semangat. Berlatih untuk dari semuanya ya, mulai dari segi Iya. bahasa, dari skill pasti tentunya. Oke, lanjut ke Wahyu. Untuk konser tetap terus semangat dan terus belajar, dan semoga cepat mendapatkan job. Ya, yang disesuai ya. Oke. Untuk konser teman-teman semuanya semangat, yang sedang melaksanakan OJT semoga di sana dapat
pekerjaan yang sesuai, yang banyak temennya yang baik-baik, terus intinya tetap semangat. Penting yakin sama diri Ya, sendiri. ya, yakin. Oke, kalian yakin kan kemarin Yakin. sama apa yang kalian laksanakan? Yakin. Oke, teman-teman, yang penting kalau dari mencerangkup nih dari awal sampai akhir tadi, yang penting kalian itu yakin sama prosesnya kalian seperti itu. Apalagi seperti Alif yang tadi menyampaikan, tadi Alif sama Izal ya yang kemarin Iya. interview 2 kali, interview sudah 2 kali, tapi alhamdulillah rezekinya ya teman-teman, jadi masih mendapatkan di hotel di job yang sama sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Yang penting mau berproses. Terus setelah ini mau kemana ini teman-teman? Pastinya ke luar negeri. Ke luar negeri lagi. Oke, semoga dimanapun nanti ya kalian semuanya, mau di hotel darat, mau lanjut ke kapal pesiar, semoga diberikan kemudahan untuk segala jalannya nanti. Dan usia semua nih yang masih mau berproses, semangat juga. Di sini ada alumni yang menyemangati teman-teman semuanya ya tentunya. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh nggak kita tanya-tanya ke kalian? Boleh. Boleh. Oke, langsung nanti hubungi Minca aja ya. Nanti Minca sambungkan ke teman-teman di sini. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman? Untuk Hosen Sarenjar, tentunya terima kasih kepada Mr. Didik dan Miss Lia dan staff dan mentor semuanya, karena sudah dari awal membantu kita semua dari proses pendidikan, untuk interview dan segala untuk dokumen untuk job atau kerja sudah dibantu semuanya. Dan kita ucapkan terima kasih semuanya yang sudah membantu kita. Nah, dengan senang hati. Nanti mau lanjut kemana pun kalian tetap berproses. Insya Allah kami dari Osen Challenger akan selalu membantu teman-teman semuanya ya. Oke, itu saja mungkin ya pertemuan kita untuk yang singkat ini. Nanti kita lebih lengkapnya mau ngobrol langsung ke kamar aja ya. Nanti kita ngobrol bareng, oke? Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih atas sudah menonton kami Ausiers. Dan mungkin kita akan bertemu di next podcast. Nanti kita podcast sama siapa ya, alumni yang sudah melaksanakan ujian di mana. Setelah itu nih Ausiers. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Sampai bertemu lagi ya teman-teman semuanya. Oke, kita tutup ya untuk podcast ini dengan apa ini namanya? Dengan yel-yel Osen Challenger, masih ingat nggak? Masih. Oke, kami tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya, share semuanya. Osen Challenger. Water Pursuit is not just a dream. See ya.